Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Purnama Aji dengan nomor NIM B100210440 dari kelas manajemen pemasaran I. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Philosophy of Marketing, the New Realist Approach. Preface, bahwa referensi ke realitas harus memainkan peran sentral dalam teori dan praktik pemasaran. Bahwa peneliti dan praktisi pemasaran akan sangat diuntungkan dengan mencurahkan sebagian besar perhatian mereka pada peran yang dimainkan dengan mengacu pada realitas dalam semua pemikiran dan perilaku manusia. Bahwa realitas dan pencarian informal atau institusional untuk itu seharusnya menjadi mercusuar dan bukan titik buta dari teori dan praktik pemasaran saat ini dan masa depan. Contohnya yaitu perilaku pembelian untuk mengurangi ketidaksesuaian atau yang disebut dissonance reducing buying behavior. Konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian suatu produk, tapi kesulitan menentukan perbedaan antara merek. Disonansi dapat terjadi ketika konsumen khawatir akan menyesali pilihannya. Perilaku ini biasanya akan memilih berdasarkan harga dan kenyamanan, tetapi setelah membeli akan mencari konfirmasi bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Albert Klein, yang pertama, romantisisme versus rasionalisme. Konsepsi modernis tentang konsumen sebagai agen rasional berorientasi tujuan yang perilakunya dapat dimodelkan dalam kaitannya dengan fungsi langsung dari preferensi, sumber daya, informasi, dan kapasitas komputasi hingga pola konsumsi. Romantik justru lebih fokus kepada satu pencapaian manusia. Kata romantisisme pertama kali dipakai di Jerman pada tahun 1770-an oleh para kritikus seni yaitu August dan Friedrich yang menulis sebuah buku kritik dengan judul Romantische Poesie atau puisi romantik. Yang kedua yaitu partikularisme versus universalisme, pencarian model deskriptif, prediktif, dan direktif yang elegan dan kuat untuk diterapkan pada konteks kontemporer yang paling beragam, telah digantikan oleh adopsi pendekatan terbuka terhadap pluralitas nilai dan preferensi, mendorong perhatian para sarjana dan praktisi untuk berbagai jenis perbedaan dalam perilaku konsumen di berbagai benua, negara, dan kelompok sosial serta di dalamnya. Yang ketiga, hedonisme versus instrumentalisme. Di samping pergeseran yang disebutkan di atas, dari model nilai dan preferensi substantif abstrak ke model yang lebih terbuka dan deskriptif, telah terjadi pergeseran yang jelas dan konsepsi utilitarian, atau lebih tepatnya instrumentalis tentang pembentukan preferensi dan perilaku konsumen yang berporos pada penalaran sarana untuk tujuan kehedonistik dan estetika memperhitungkan relevansi dan pentingnya aspek pembelian yang konsumsi refleksif afferent seperti pencarian pengalaman yang bermanfaat, kegembiraan dan hiburan, perawatan diri untuk kenangan yang bermakna secara biografis. Experiential marketing. Ungkapan experiential marketing atau EM mengacu pada sekelompok pendekatan dan program penelitian yang dianggap sebagai alternatif atau inovatif, sehubungan dengan yang lebih tradisional dan disatukan oleh minat mereka yang jelas dalam aspek subjektif konsumsi. Hirschman dan Holbrook dan Hirschman, Smith, Carew, dan Kova dalam formulasi awal, EM tidak secara eksplisit berpisah dengan riset pemasaran yang lebih tradisional, tetapi menganggap dirinya lebih terintegrasi dengan pendekatan ortodoks. Pentingnya experiential marketing untuk bisnis. Satu, membangun hubungan dengan konsumen. Kedua, menambah brand loyalty. Ketiga, menambah brand awareness. Consumer Culture Theory, teori budaya konsumen atau CCT, dikreditkan dengan membawa serangkaian topik dan masalah menjadi perhatian penelitian pemasaran dengan referensi khusus pada aspek antropologis, fenomenologis, eksistensial dari konsumsi dalam masyarakat kapitalis akhir. Secara khusus, CCT menyelidiki peran pasar dan konsumsi dalam definisi identitas pribadi, dalam penciptaan komunitas dan ritual, dan dalam sejumlah konteks antropologis penting lainnya. Oleh karena itu, penelitian
pendekatan Consumer Culture Theory (CCT) adalah pendekatan bidang interdisipliner yang terdiri dari pendekatan makro, interpretatif, dan kritis untuk perspektif perilaku konsumen. CCT secara lebih luas telah dengan cepat diakui menjadi kategori institusional yang mempresentasikan salah satu tiga pilar utama yaitu penelitian konsumen, marketing, and the return of objects. Dari sudut pandang pemasaran, kebangkitan objek dapat memainkan peran yang sangat besar. Pertama, hal itu dapat menghilangkan prasangka luas bahwa teori dan praktik pemasaran yang baik dapat sepenuhnya terlepas dari objek itu sendiri dan hanya berfokus pada aspek konsumsi linguistik dan simbolis. Objek memiliki daya tarik sendiri, mereka memicu reaksi. Mereka membangkitkan perasaan, mereka membutuhkan komunitas, mereka mengidentifikasi kelompok dan subkultur. Marketing, Management, and the Return of Reality, pemasaran dan realisme baru. Dalam bab pertama buku ini, kami telah menyajikan argumen terhadap beberapa asumsi umum mengenai realisme dan anti-realisme. Di satu sisi, kami telah berusaha untuk menunjukkan bahwa kepercayaan yang masih tersebar luas bahwa realisme adalah posisi yang tidak canggih atau bahkan pra-filsafat yang tidak akan menolak pemeriksaan kritis sangat salah arah. Realisme seperti yang telah kita lihat adalah posisi filosofis yang sepenuhnya sah, yang dapat diartikulasikan dengan cara yang canggih dan memiliki kredensial intelektual yang kuat. Di sisi lain, kami telah mengkritik tesis bahwa realisme adalah sisi filosofis yang ketinggalan zaman kuno atau mundur. Realisme telah menarik minat filosofis yang kuat dalam dekade terakhir dan menikmati periode kreativitas intelektual yang intensif. Baris ketiga argumen telah berusaha untuk menunjukkan bahwa realisme dapat memberikan alat intelektual yang menarik untuk penelitian dan praktik manajemen dan pemasaran, bahwa tidak seperti apa yang dipertahankan di masa kejayaan budaya postmodernis. Pemasaran tidak terikat dengan takdir budaya dan filosofi anti-realisme postmodernis, tetapi dapat mengambil manfaat dari wawasan sikap dan proposal teoritis dari filsafat realis dengan perhatian khusus pada bidang persepsi, pengalaman, dan realitas sosial. Marketing and New Realism, Introductory Remarks and Thematic Cluster. Kami telah mengatur bab ini sekitar kasus-kasus konkret. Semua contoh telah dipinjam dari manajemen dan pemasaran saat ini atau dianggap oleh kami cocok untuk buku pemasaran. Contoh berfungsi sebagai pengantar konkret untuk masalah praktis dan teoritis. Seperti biasa dalam publikasi bisnis, mereka pertama kali diperkenalkan dan dibahas secara garis besar dan kemudian disajikan dari perspektif kategori sikap atau wawasan yang dipinjam dari realisme filosofis. Tujuan dari diskusi kasus akan bervariasi. Dalam beberapa kasus akan ditunjukkan bahwa contoh klasik yang tampaknya dapat dipahami dari perspektif postmodernis atau anti-realis sebenarnya jauh lebih baik dijelaskan dari perspektif realis atau kecukupan. Dalam kasus lain, kami mencoba menunjukkan bahwa doktrin postmodernis tertentu bertentangan dengan fenomena yang diketahui dari studi pemasaran dan realisme yang kompatibel dengan itu. Dalam kasus lain, kami akan memperkenalkan kategori yang dipinjam dari filosofis realis untuk membantu memetakan wilayah baru dalam studi pemasaran atau untuk menunjukkan bagaimana fenomena tertentu yang diketahui dapat dijelaskan dengan lebih baik dan ditangani lebih baik melalui riset atau praktik pemasaran. Relationship marketing, pemasaran hubungan. Tren ketiga dalam pemasaran yang ingin kami diskusikan adalah pemasaran hubungan atau RM. RM telah memberikan kontribusi teoritis yang bermanfaat bagi pemahaman yang lebih kaya tentang hubungan pasar. Ia bersikeras pada sentralitas interaksi dan hubungan dalam realitas manusia secara umum dan lebih khusus dalam penciptaan nilai. Ini telah memberikan cahaya segar pada gagasan tentang loyalitas, kepuasan, dan retensi konsumen dan telah membuka jalan ke cabang penelitian dan praktik yang sama sekali baru.